Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu kembali dengan saya Bapak Muki dalam pembelajaran sejarah Indonesia. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kehidupan politik pada masa demokrasi liberal di Indonesia. Nah, demokrasi liberal di Indonesia ini kurun waktunya dari tahun 1950 sampai 1959. Itu ketika dikeluarkannya dekret Presiden 5 Juli 59. Maka demokrasi liberal ini tidak terpakai lagi, kemudian beralih ke demokrasi terpimpin. Nah, berikut adalah tujuan pembelajaran. Pertama, siswa dapat menganalisis dampak kehidupan politik pada masa demokrasi liberal atau demokrasi parlementer. Kemudian siswa dapat menganalisis kenapa terjadi pergantian kabinet pada masa demokrasi liberal cukup singkat. Artinya kabinet ini paling bertahan sekitar 2 atau 3 tahun, bahkan ada yang 1 tahun kemudian berganti dengan kabinet yang baru. Nah, kehidupan politik pada awal kemerdekaan. Nah, pada awal kemerdekaan terjadilah sistem perubahan sistem pemerintahan. Yang awalnya ketika Indonesia merdeka, sistem pemerintahan kita itu presidensial, kemudian menjadi parlementer. Nah, pergantian ini ditandai dengan adanya maklumat KNIP nomor 5 tanggal 11 November 1945. Nah, yang kedua terjadi perubahan fungsi Komite Nasional Indonesia Pusat yang semula menjadi sebagai pembantu presiden, kemudian menjadi majelis legislatif atau DPR. Nah, yang ketiga terjadinya penetapan kebijakan rekonstruksi dan rasionalisasi angkatan perang atau yang dikenal dengan RERA untuk menyederhanakan angkatan perang yang dianggap terlalu rumit. Nah, ini contoh bentuk perubahan di awal kemerdekaan dalam bidang politik. Nah, kemudian berlakunya sistem multipartai. Dalam demokrasi liberal maka berlaku sistem multipartai. Nah, sistem multipartai ini didasari dengan adanya maklumat Wakil Presiden tanggal 3 November 1945. Dalam maklumat tersebut Muhammad Hatta memberikan kebebasan untuk pembentukan partai politik. Nah, menurut Muhammad Hatta, sistem multipartai bertujuan untuk memudahkan kekuatan perjuangan dan memudahkan dalam meminta pertanggungjawaban kepada barisan pejuang. Nah, ini alasan yang dipakai oleh Muhammad Hatta ketika mengeluarkan maklumat Wakil Presiden 3 November 1945. Di mana sistem pemerintahan berubah dari presidensial menjadi parlementer dan dibentuknya multipartai. Itu banyak partai politik. Nah, yang berikutnya pada perkembangan partai politik pada masa demokrasi liberal justru saling bersaing, mencari kesalahan dan saling menjatuhkan. Makanya kemudian terjadinya pergantian kabinet sampai 7 kali pada waktu demokrasi liberal. Keadaan politik pada masa demokrasi liberal tidak stabil. Nah, kenapa tidak stabil? Nah, berikut ada alasan kenapa tidak stabil kondisi politik pada masa demokrasi liberal. Yang pertama, para kabinet silih berganti. Ya, tadi sudah disinggung sedikit bahwa kabinet pada masa demokrasi liberal ini paling bertahan paling lama yaitu 2 atau 3 tahun. Yang kedua, para kabinet hanya mementingkan partai politiknya sendiri. Yang ketiga, munculnya golongan oposisi. Yang keempat, munculnya kelompok separatis. Yang kelima, pemerintahan yang sangat sentralistik. Itu semuanya dikendalikan dari pusat, yaitu Jakarta. Nah, yang keenam, berlakunya konstituante atau konstituante gagal membuat undang-undang dasar yang baru sebagai pengganti UDS tahun 1950. Nah, ini alasan kenapa politik pada masa demokrasi liberal itu tidak stabil. Jadi ada 6 alasan kenapa tidak stabil.
Nah, berikut adalah kabinet pada masa demokrasi liberal. Pertama adalah kabinet Natsir. Kemudian yang kedua kabinet Sukiman. Yang ketiga kabinet Wilopo. Yang keempat kabinet Ali Sastro Amijoyo yang pertama. Yang kelima kabinet Burhanuddin Harahap. Yang keenam kabinet Ali Sastro Amijoyo yang kedua. Dan yang terakhir kabinet Juanda yang ketujuh, atau dikenal dengan kabinet Karya. Nah, pertama kabinet Muhammad Nasir. Nah, Muhammad Nasir ini dia menjabat selama kurang lebih 1 tahun, dari 7 September 50 sampai 21 Maret 1951. Nah, Muhammad Nasir ini berasal dari Partai Masyumi, Majelis Syuro Muslim Indonesia. Nah, apa saja program dari kabinet Nasir dan jasanya? Yang pertama yaitu membentuk DPRD, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Yang kedua, memasukkan Indonesia menjadi anggota PBB. Yang ke-60, kemudian merebut Irian Barat. Nah, berikutnya alasan kenapa kabinet Nasir ini kemudian jatuh. Pertama, adanya mosi tidak percaya dari partai oposisi. Karena dengan pembentukan DPRD ini menguntungkan Partai Masyumi. Nah, Partai Masyumi banyak yang duduk di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Yang kedua alasannya, selama masa pemerintahan kabinet Nasir, nah Indonesia ini gagal untuk merebut Irian Barat. Jangankan untuk merebut Irian Barat, untuk berdiplomasi dengan Belanda saja sangat sulit sekali. Nah, yang ketiga ditambah dengan terjadinya pemberontakan DI/TI, ada pemberontakan Andi Ajis, ada pemberontakan APRA dan RMS. Nah, ini yang melatar belakangi kemudian jatuhnya kabinet yang pertama itu Muhammad Nasir. Walaupun dia memiliki jasa yaitu memasukkan Indonesia menjadi anggota PBB. Yang kedua kabinet Sukiman. Nah, ini Sukiman gambarnya. Nah, Sukiman ini dia 2 tahun menjabat, dari 26 April 1951 sampai 3 April 1952. Nah, Sukiman ini berasal dari partai koalisi antara PNI dan Masyumi, Partai Nasional Indonesia dan Majelis Syuro Muslim Indonesia. Nah, sedangkan program atau jasa dari kabinet Sukiman yaitu adanya kerjasama militer atau Mutual Security Acts antara RI dengan Amerika Serikat. Yang kedua, membebaskan Irian Barat. Tapi program ini kemudian menjadi alasan salah satu jatuhnya kabinet Sukiman yang kedua. Nah, karena apa? Dengan ditandatanganinya perjanjian MSI, maka dianggap bahwa Indonesia ini melanggar politik luar negeri yang bebas aktif. Nah, oleh oposisi jadikan alasan bahwa Indonesia ini condong ke blok barat, itu Amerika Serikat dan sekutunya. Maka kemudian tanggal 3 April 52 kabinet Sukiman ini dijatuhkan atau diturunkan dari jabatan sebagai Perdana Menteri. Dilanjutkan dengan kabinet yang ketiga, yaitu kabinet Wilopo. Nah, ini tokoh Wilopo. Nah, pada kabinet Wilopo ini masa berlakunya sekitar 1 tahun, dari 3 April 1952 sampai 2 Juni 1953. Dia cukup singkat sekali menjabat, walaupun dia merupakan gabungan dari koalisi Partai PNI dan Masyumi, merupakan partai terbesar. Berikut adalah program dan jasa dari kabinet Wilopo, yaitu merencanakan pemilu pertama di Indonesia. Yang kedua, menjalankan politik luar negeri bebas aktif dan merebut Irian Barat atau membebaskan Irian Barat. Nah, membebaskan Irian Barat ini menjadi program utama dari setiap partai politik. Karena setelah perjanjian Linggarjati yang seharusnya 1 tahun kemudian Irian Barat ini dikembalikan ke Indonesia, ternyata Belanda tidak mau mengembalikan Irian Barat. Nah, sehingga
ini menjadi program setiap kabinet pada masa demokrasi liberal. Nah, sedangkan penyebab jatuhnya kabinet Muldoko yang pertama adanya peristiwa 17 Oktober 1952, di mana DPR campur tangan dalam urusan Angkatan Darat. Nah, Angkatan Darat ini oleh DPR kemudian bisa diturunkan seorang atau jenderal Angkatan Darat atau Panglima Angkatan Darat ketika dianggap tidak senang oleh DPR. Yang kedua, terjadinya peristiwa Tanjung Morawa. Nah, Tanjung Morawa ini itu masalah tanah perkebunan di Sumatera Utara, di mana pada waktu atas hasutan dari Partai PKI, kemudian rakyat mencoba menyerobot tanah-tanah perkebunan milik negara, sehingga terjadilah peristiwa terbunuhnya beberapa petani. Nah, ini yang menjadikan alasan kemudian dijatuhkan oleh partai oposisi seperti PKI. Nah, kemudian berlanjut dengan kabinet yang keempat, yaitu Ali Sastro Amijoyo pertama. Nah, ini tokohnya dia menjabat sebanyak 2 kali. Nah, masa pertama Ali Sastro yaitu tanggal 31 Juli 1953 sampai 22 Agustus 55, itu 2 tahun. Nah, ini berasal dari partai koalisi antara PNI dan NU. Masumi berarti sebagai oposisi dan PKI. Nah, program dan jasa dari kabinet Ali Sastro Amijoyo yang pertama itu diselenggarakannya Konferensi Asia Afrika di Bandung tanggal 12 sampai 24 April 55. Kemudian yang kedua, berhasil membentuk panitia pemilu dan menetapkan pelaksanaan pemilu dan meninjau kembali hasil konferensi meja bundar karena KMB dianggap merugikan bangsa Indonesia. Kenapa merugikan? Karena dalam perjanjian KMB, Indonesia wajib untuk menanggung hutang Hindia Belanda selama perang kemerdekaan. Nah, ini yang memberatkan ekonomi Indonesia. Maka kemudian oleh Ali Sastro Amijoyo agar ditinjau kembali KMB ini bila perlu dibubarkan atau tidak lagi diakui. Nah, penyebab jatuhnya yang pertama kemelut di tubuh Angkatan Darat. Yang kedua, banyaknya parpol yang menarik menterinya dari kabinet. Nah, ini alasan jatuhnya kabinet yang keempat, yaitu Ali Sastro Amijoyo yang pertama. Dilanjutkan dengan kabinet yang kelima, itu Burhanuddin Harahap. Nah, ini tokohnya Burhanuddin Harahap. Dia berasal dari Partai Masumi. Dia menjabat dari tahun 55 sampai 56, yaitu selama 1 tahun. Nah, tugas dari kabinet Burhanuddin Harahap ini hanya melaksanakan pemilu yang pertama tahun 55, dan dia membubarkan Uni Indonesia Belanda yang dibentuk melalui konferensi meja bundar. Nah, penyebab jatuhnya kabinet Burhanuddin Harahap karena dikembalikannya Ahan Nasution sebagai Kasat, dan yang kedua, tugasnya dianggap selesai karena sudah berhasil membentuk DPR hasil pemilu. Maka kabinet ini kemudian mengundurkan diri, diganti dengan kabinet yang ke-6. Nah, pada masa Burhanuddin Harahap pemilu dilakukan sebanyak 2 kali. Pemilu pertama tanggal 29 September 55 untuk memilih anggota parlemen atau DPR dengan hasil sebagai berikut. Nah, ada 4 partai politik pemenang pemilu. Pertama, Partai Nasional Indonesia dengan 57 kursi, kemudian Masumi dengan 57 kursi, Nahdlatul Ulama 45 kursi, Partai Komunis Indonesia dengan 39 kursi. Kemudian pemilu yang kedua 15 Desember 1955 untuk memilih anggota konstituante dengan hasil sebagai berikut. Nah, Partai Nasional Indonesia sebanyak 119 kursi atau anggota dalam kursi anggota konstituante. Masumi sebanyak 112 kursi, Nahdlatul Ulama 91 kursi, dan Partai Komunis Indonesia 60 kursi. Nah, ini pemilu yang diadakan pada masa kabinet Burhanuddin Harahap sebanyak 2 kali. Pemilu pertama 29 September 1955 untuk memilih anggota DPR. Yang kedua tanggal 15 Desember 1955
untuk memilih anggota Dewan Konstituante. Nah, kabinet yang keenam itu kabinet Ali Sastro Amijoyo yang kedua. Nah, dia berasal dari koalisi partai PNI, NU, dan Masyumi. Jadi 3 partai besar pemenang pemilu. Nah, dia menjabat selama hampir lebih 2 tahun, 56 sampai 57. Tanggal 22 Maret 1956 sampai 14 Maret 57. Adapun program dan jasa kabinet Ali Sastro Amijoyo yang kedua adalah membatalkan KMB karena dianggap sangat merugikan sekali, sehingga kemudian dibatalkan pada masa kabinet Ali Sastro Amijoyo yang kedua. Kemudian mengubah struktur ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional, artinya tidak tergantung kepada pemerintah Belanda tapi harus mandiri. Yang ketiga, melaksanakan keputusan Konferensi Asia Afrika. Sedangkan penyebab jatuhnya kabinet Ali Sastro Amijoyo yang kedua itu terjadinya PRRI dan Permesta, di mana tentara pada itu memberontak kepada pusat. Yang kedua, terjadinya konflik di tubuh konstituante. Yang ketiga, banyak parpol yang menarik menterinya dari kabinet. Nah, ini kemudian dia turun dari jabatan sebagai Perdana Menteri atas sebab jatuhnya kabinet Ali Sastro Amijoyo yang kedua. Dilanjutkan dengan kabinet yang terakhir, yaitu kabinet Juanda. Nah, ini tokohnya, dia berasal dari Zakon Kabinet atau kabinet ahli. Nah, dia dari 57 sampai 59, itu sekitar 2 tahunan. Dari 9 April 57 sampai 10 Juli 59. Nah, sedangkan program dan jasa dari kabinet Juanda pertama itu membentuk Pancakarya atau programnya Dewan Nasional, Normalisasi Republik, Pembatalan KMB, Perjuangan Irian Barat, dan Munat. Yang kedua, mengubah laut teritorial Indonesia menjadi 12 mil yang tadinya 3 mil dan zona ekonomi eksklusif 200 mil, sehingga laut kita menjadi sangat luas. Nah, sedangkan penyebab jatuhnya kabinet Juanda ini karena peristiwa Cikini 2 November 1957, di mana ada usaha untuk membunuh Presiden Soekarno dengan cara melempar granat ke mobil beliau, tapi Soekarno selamat. Yang kedua, dikeluarkannya dekret Presiden 5 Juli. Kenapa keluar dekret ini? Karena Dewan Konstituante yang dibentuk oleh pemilu ternyata gagal membuat undang-undang dasar yang baru. Nah, ini alasan kegagalan Dewan Konstituante menyusun undang-undang dasar yang baru. Pertama, karena terjadinya perdebatan berlarut-larut dalam Dewan Konstituante, adanya perselisihan antara partai. Yang ketiga, adanya desakan untuk kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian langkah lanjutannya adalah Presiden Soekarno mengusulkan agar Undang-Undang Dasar 1945 diberlakukan kembali sebagai konstitusi negara. Yang kedua, Presiden Soekarno membubarkan konstituante melalui dekret Presiden 5 Juli 1959. Maka berakhirlah masa demokrasi liberal dari tahun 1950 sampai dekret Presiden 5 Juli 59. Maka setelah dikeluarkannya dekret, maka bergantilah sistem demokrasinya menjadi demokrasi terpimpin. Dan inilah materi tentang kondisi politik bangsa Indonesia pada masa demokrasi liberal, ditandai dengan jatuhnya beberapa kabinet. Dari tahun 50 sampai 59 ada 7 kabinet yang silih berganti untuk menjalankan program-programnya. Ada yang berjasa besar, ada juga yang kurang berjasa. Nah, ada beberapa pertanyaan yang perlu kalian jelaskan nanti. Pertanyaan yang pertama, jelaskan apa yang kamu ketahui tentang deklarasi Juanda. Yang kedua, jelaskan manfaat dari deklarasi Juanda bagi negara Indonesia. Nah, tulis jawaban kalian pada kolom komentar dan jangan lupa tulis nama, kelas, dan nomor absen, baru kalian tulis komentar. Nah, mudah-mudahan materi ini bermanfaat bagi kalian
dan juga menambah wawasan kalian bagaimana terjadinya sistem politik pada demokrasi liberal, terjadi perubahan sistem pemerintahan, yaitu dari presidensial menjadi parlementer. Ya, terima kasih. Bapak akhiri untuk pertemuan kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.